Halo teman-teman, perkenalkan saya Asita Priyanti bersama teman-teman saya yang bernama Bella Vidya, Diajeng Putri, dan Karina Restu akan memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual. Sebelumnya, apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Beberapa bentuk kekerasan seksual antara lain ada pemerkosaan, perbudakan, pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, dan lainnya. Meskipun kelompok perempuan dan anak-anak cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan, sebenarnya siapa saja bisa menjadi korban kekerasan seksual. Lalu, bagaimana sih dampak dari trauma tersebut jika dikaitkan dengan teori trauma psikologi? Pengalaman traumatis dapat disebabkan oleh adanya suatu kejadian yang mengancam kehidupan manusia, seperti mengalami atau menyaksikan kecelakaan atau hilangnya nyawa seseorang, mengalami atau menyaksikan keadaan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain, merasa takut dan tidak berdaya terhadap suatu peristiwa yang dialami. Nah, PTSD ini merupakan reaksi umum yang dialami oleh seseorang yang menghadapi peristiwa traumatis loh. Gejala seseorang yang mengalami PTSD ini seperti re-experiencing, avoidance, serta kecemasan yang konsisten. Pada korban kasus kekerasan seksual, biasanya akan mengalami trauma yang mendalam sehingga menyulitkan seseorang untuk bersosialisasi dan tidak mudah untuk percaya terhadap orang lain. Selain itu, stres yang dialami oleh korban kekerasan seksual dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Selain itu, pada dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau disingkat dengan PMS. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual beresiko tinggi mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan panik, dan timbulnya berbagai jenis fobia atau ketakutan. Selanjutnya, siapa saja korban dari kekerasan seksual? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus, sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Dengan mengadakan kampanye ini, membuat masyarakat itu menjadi lebih fokus lagi terhadap kekerasan seksual, sehingga kekerasan seksual ini dapat dicegah oleh semua kalangan. Yang kedua, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Dengan memberikan pendidikan seksual dapat membentuk karakter dan pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang berisiko terhadap pelecehan seksual maupun perilaku seksual yang menyimpang. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi lebih peduli bahaya atau dampak dari adanya kekerasan seksual. Yang ketiga, mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial. Dengan mengadakan sosialisasi pencegahan dapat membuat semua masyarakat itu saling membantu dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Yang terakhir, memberikan pendidikan seksual pada anak. Dengan memberikan pendidikan seksual sedari dini kepada anak-anak, itu dapat membantu anak-anak untuk mengetahui segala bentuk dari kekerasan seksual. Dengan begitu, anak itu akan menjadi lebih mudah mengerti bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan dilihat, serta bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Adapun beberapa tindakan lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, jangan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang yang baru dikenal. Tentukan batasan pada orang yang baru dikenal mengenai hal yang disukai atau tidak disukai oleh dirimu. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau seksual. Kita tidak memiliki kemampuan dalam membaca perkataan atau perilaku yang ingin dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Maka, jangan memulai sesuatu yang dirasa akan merugikan.
Yang ketiga, menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri sebagai sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri atau orang lain ketika dalam bahaya. Yang selanjutnya, berani bersikap tegas dan memiliki sikap percaya diri. Jika kita merasa diri kita benar, maka sikap ini akan sangat membantu kita ketika berada dalam situasi yang dirasa tidak mengenakan. Yang terakhir, mempersiapkan alat pelindung diri, seperti semprotan cabai atau alat setrum. Upaya kecil jika kita belum bisa memiliki ilmu bela diri untuk melakukan pertahanan diri.